Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Susanti dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2206014, mata kuliah Statistika, dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di sini saya akan membahas tentang bab 7 mengenai konsep dasar probabilitas. Jadi yang dimaksud dengan probabilitas sendiri ialah peluang suatu kejadian. Manfaat dari probabilitas sendiri yaitu mengetahui atau membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena di kehidupan dunia ini tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contohnya pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Yang kedua, contohnya peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidaknya, dan lain-lain. Probabilitas merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil atau outcome-nya yaitu suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa atau eventnya merupakan kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Jadi contoh kasusnya yaitu pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno 11 Mei 2004. Hasilnya bisa timnas menang atau timnas kalah, atau bahkan seri, timnas tidak kalah maupun tidak menang. Peristiwanya menggambarkan timnas menang. Pendekatan probabilitas sendiri ada 3, yaitu yang pertama pendekatan klasik. Pendekatan klasik merupakan setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya sendiri ialah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Pendekatan klasik sendiri contohnya kegiatan melempar uang, hasilnya bisa muncul gambar atau angka, jadi ada 2 kemungkinan, probabilitasnya menjadi setengah. Kegiatan saham perdagangan ialah dapat menjual saham atau membeli saham, jadi ada 2 kemungkinan hasil, probabilitasnya juga setengah. Perubahan harga bisa inflasi atau harga naik, atau deflasi harga turun. Hasilnya juga bisa menjadi 2 kemungkinan, jadi probabilitasnya setengah. Yang kedua, pendekatan relatif. Definisi pendekatan relatif sendiri ialah probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian. Rumusnya ialah probabilitas sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan 3 bulan terjadi deflasi. Maka probabilitas inflasinya 9/12 sama dengan 0,75. Dan probabilitas deflasinya adalah 3/12 sama dengan 0,25. Yang terakhir ada pendekatan subjektif, yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Konsep dasar hukum probabilitas sendiri ialah yang pertama ada hukum penjualan. Rumusnya berikut rumus hukum penjumlahan dan peristiwa atau kejadian bersama. Hukum penjualan sendiri ada peristiwa atau kejadian bersama. Jadi A dan B itu ada kejadian yang bersama, jadi di dalam suatu himpunan itu ada A, B di tengahnya gitu. Yang kedua,
peristiwa saling lepas, yaitu masing-masing antara A dan B-nya masing-masing. Tapi kalau misalnya peristiwa atau kejadian bersama, A dan B-nya ada di tengah-tengah, yaitu nanti membentuk A dan B, AB. Berikut merupakan contoh rumus hukum perkalian kejadian bersyarat dan juga peristiwa pelengkap atau complementary event. Diagram pohon. Diagram pohon merupakan suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Teorema Bayes merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian yang terjadi setelah kejadian lain ada. Rumus akannya. Berikut merupakan rumus dari teorema Bayes sendiri. Beberapa prinsip menghitung. Yang pertama ada faktorial. Faktorial merupakan banyaknya cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Rumusnya faktorial sama dengan n, tanda seru n faktorial. Yang kedua ada permutasian. Permutasi merupakan sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat suatu kelompok objek. Rumusnya n p r sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial dalam kurung n kurang r. Rumusnya permutasian ialah n p besar r kecil sama dengan n faktorial dibagi dalam kurung n kurang r tutup kurung faktorial. Yang terakhir kombinasi merupakan beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Rumus kombinasi adalah n c r sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dalam kurung n dikurang r tutup kurung faktorial. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.